Duh, asli deh hari ini pulang sekolah capek banget. Pengen scrolling Twitter aja deh bawaannya, kagak pengen sekolah. Kalian stalking cebong dan kampret. Siapa tahu dapat informasi ya kan. Tapi ini lumayan tahu kelihatannya kayaknya orang bijak deh. Coba tanyain deh tentang cebong dan kampret ke doi. Emangnya cebong dan kampret kenapa ya? Juga kreatif, komprehensif. Hal ini akan menyebabkan bukan hanya polarisasi politik, tetapi dapat berujung pada segregasi sosial. Stop cebong kampret. Boy, kamu tau gak sih apa itu cebong kampret? Aku tahu sih, cuman kayak agak bingung gitu loh. Cebong kampret itu kayak gimana? Tahu Korea. Jadi cebong kampret itu gini. Ya, jadi pada awalnya itu istilah cebong ini dimunculkan oleh Bupati Joko Widodo dengan tujuan mengejek pendukungnya. Istilah ini juga tidak lepas dari hobi Joko Widodo yang selalu melihat cebong di istana negara untuk menciptakan suasana desa. Namun di sisi lain juga, kampret ini sendiri adalah respon dari ejekan dari cebong tersebut. Karena itu, kampret ini menunjukkan pembalikan logika dari seseorang. Tapi Boy, menurut kamu topik cebong kampret ini menarik banget gak sih? Iya Dinar, alasan aku selalu memilih masalah tersebut tuh karena kami merasa bahwa ini merupakan fenomena yang terus-menerus terjadi dan unik banget. Dan berbeda dengan fenomena yang lainnya, yang dimana biasanya terjadi hanya sekali saja. Oh gitu ya Boy. Tapi kalau menurut kamu fenomena itu dampaknya gede banget gak sih buat Indonesia? Benar banget Nar, ini tuh dampaknya besar banget. Menurut pendapat aku sih ya, ini tuh sangat berdampak besar bagi kalangan orang-orang Indonesia karena ini tuh dapat memecah belah persatuan dan kesatuan warga-warga sekitar cuma karena berbeda pilihan loh. Kalau menurut kamu apa yang mungkin terjadi di Indonesia kalau misalnya masalah ini nggak diselesaikan? Jadi menurut aku sih Nar, kalau misalnya masalah ini nggak terselesaikan, masa integrasi nasional di Indonesia ini juga akan ikut hancur. Apalagi hal ini dapat menyebabkan bukan hanya polarisasi sosial, tapi juga dapat berujung kepada segregasi sosial dan juga perpecahan bangsa. Dan apabila terjadi segregasi sosial, maka negara akan sangat mudah terpecah atas dasar perbedaan pilihan politik. Nah, makanya katanya Indonesia ini kan saling menghargai pilihan ya. Tapi kok cuma gara-gara gitu doang bisa terpecah belah sih? Aneh aku mah. Rel, jadi ngerti ya Rel? Oh iya, boy, ngerti. Terus solusinya kayak gimana? Kalau menurut aku sih Rel, solusinya tuh Jadi kayak kawan-kawan semua, solusinya adalah kita akan membuat sebuah kampanye yang bernama kampanye Stop Cebong Kampret, dan ada beberapa tim kreatif di bawah naungan yaitu KPI, Kementerian Sosial, Kominfo, dan juga polisi yang akan melakukan kampanye tersebut. Kampanye ini akan dilakukan pasca pemilu dan setiap setelah siaran berita. Teknis pelaksanaannya yaitu melakukan penyebaran kampanye Stop Cebong Kampret melalui iklan, saluran televisi yang dibuat mengikuti perkembangan zaman dan trendy agar masyarakat tidak bosan. Kemudian platform untuk kampanye ini itu di televisi, media sosial, koran, papan reklame, dan majalah. Jadi menurut pendapat aku sih, solusi ini tuh dapat berjalan sukses karena ada beberapa faktor, yaitu adalah yang melakukan ini adalah pihak-pihak yang cukup kuat seperti Kominfo, polisi, dan lain-lainnya. Lalu karena pasca ini dilakukan pasca pemilu dan juga setelah beberapa siaran berita, ini juga merupakan faktor yang sangat efektif untuk warga-warga agar dapat mendapatkan kampanye tersebut. Kemudian teknis pelaksanaannya juga cukup bagus karena melalui iklan saluran televisi, media sosial, dan lain-lainnya yang dapat mencakup otak mereka untuk menangkap solusi-solusi tersebut. Dan juga televisi, media sosial, koran, papan reklame, dan juga yang lain-lainnya menjadi media perantara agar mereka mengetahui solusi-solusi tersebut. Solusi ini juga menurut aku dapat sukses dikarenakan pendekatan yang dilakukan terhadap generasi muda memilih untuk menghindari radikalisasi terutama di pihak politik. Itu karena pendekatannya dilakukan melalui media sosial yang notabene sering digunakan oleh generasi muda kita. Ya, pemerintah Indonesia pernah punya usaha nggak sih buat meredam solusi cebong kampret ini? Solusi yang pernah digunakan untuk mengakhiri ketegangan masyarakat, Joko Widodo dan Prabowo Subianto melakukan pertemuan untuk mengakhiri ketegangan tersebut. Mereka melakukan konferensi pers di stasiun MRT Senayan, Jakarta. Baik Jokowi dan Prabowo minta pendukungnya untuk mengakhiri rivalitas itu. Namun, tentu masih ada liput-liput yang belum waras dan masih dibuai delusi sehingga belum bisa melupakannya. Akibatnya, sebagian besar masyarakat masih merasakan polarisasi yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019 lalu menjelang pemilu 2024.